Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam sehat selalu ya. Dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali di acara Warga Loka, yaitu Sedap seputar dialog kependudukan. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yang pastinya kompeten banget dalam bidang administrasi kependudukan. Yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Ibu Insinyur Dahliana Lucy Ratnasari MM. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Jauh-jauh ke Malang, apakah ada macet Bu tadi Bu? Alhamdulillah enggak juga sih. Oke, baik, gak macet ya, lancar ya Bu ya. Lancar. Oke, baik Ibu. Saya mau tanya, mungkin boleh langsung perkenalan diri boleh Bu? Monggo ke depanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Insinyur Dahliana Lucy Ratnasari MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Oke, baik. Jadi saya panggilannya apa ini Bu nanti? Panggilannya Ibu Lucy. Oke, baik Ibu Lucy ya. Oke, sebagai gambaran awal nih ya, Kota Malang adalah terkenal salah satu kota wisata di Jawa Timur sekaligus kota pelajar. Betul Bu? Betul. Jadi kita ada istilah Tribhinacita, itu 3 ya. Kota pendidikan, kota wisata, dan kota industri. Oh gitu, ya. Lengkap banget ya, ada lengkap, 3 ya. Makanya datang ke Malang. Oke, siap Ibu, nanti kalau saya datang ke sana ngunjungin Ibu. Boleh Bu, nanti bisa diceritain ya yang tadi apa Bu? Tribhinacita. Tribhinacita itu. Dan di setiap kota ataupun kabupaten tentunya ada Disdukcapil nih untuk mengurus dokumen kependudukan warganya. Nah, salah satunya adalah Disdukcapil Kota Malang yang dinagodai oleh Bu Lucy. Betul ya Ibu ya? Betul. Oke, langsung aja nih Bu. Boleh diceritain sedikit nggak Bu tentang geografi Kota Malang itu seperti apa? Iya. Jadi Kota Malang adalah kota di dataran tinggi ya. Betul. Ini ada lagunya, kota di dataran tinggi, sejuk dan menarik hati. Seperti itu. Ya. Kemudian juga kota yang terbanyak universitasnya. Oh, gitu. Iya. Sekitar 60-an gitu ya. Cukup banyak ya Bu ya? Saya kira paling tinggi ya di Jawa Timur. Dan menjadi jujukan untuk selain wisata ya kan, karena memang Malang Raya istilahnya. Kalau Malang Raya ini ada Kota Batu, ada Kabupaten Malang. Nah, Kota Malang ini posisinya di tengah-tengah, posisinya sangat menguntungkan karena meskipun tidak punya wisata alam ataupun wisata seperti di Batu dan di kabupaten. Betul. Kalau kabupaten ada gunung, ada laut, kemudian di Kota Batu juga dengan berbagai macam wisatanya. Kota Malang ini terkenal dengan wisata kuliner seperti itu. Dan menjadi jujukan mahasiswa tentunya karena kota pendidikan. Oh gitu ya Bu. Jadi kayak banyak kafe-kafe gitu ya. Waduh, makanya saya tertarik banget Bu, pengen ke sana lagi. Iya. Lalu kalau boleh tahu Bu, ada berapa kecamatan sih sama kelurahan di sana? Iya, di Kota Malang ini terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Oh, cukup banyak ya, 57 kelurahan. 57 kelurahan. Oke, lebih banyak daripada Kota Batu, tapi lebih sedikit dari Kabupaten Malang. Oh, gitu. Iya. Jadi tengah-tengah ya, tengah-tengah betul. Lalu berapa sih Bu jumlah penduduk Kota Malang untuk saat ini? Jumlah penduduk Kota Malang sekitar 860-an jiwa gitu. Oh, cukup banyak ya, 860 jiwa. 860.000 jiwa. Oh, 860.000 jiwa. Oke, baik. Lalu Bu, saya mau tanya nih ya. Ini kan menjelang Pilkada serentak. Nah, gimana nih tugas di Disdukcapil Kota Malang untuk melakukan perekaman KTP? Misal yang belum punya KTP tapi udah usia 16 tahun ke atas. Lalu apa aja sih strategi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Malang? Iya, jadi ini tugas yang untuk menyambut Pilkada. Kemarin kan kami sudah sama ya dengan menyambut Pilpres dan Pileg yang kemarin, jadi sama seperti yang dilakukan. Kami pertama menelusuri di data dulu Dapodik untuk adik-adik utamanya yang usianya nanti 17 tahun ketika maksimal ya 27 November ya. Betul. Itu mereka yang 17 tahun. Tentunya yang sebelum-sebelum itu juga harus terekam. Nah, ini sudah kita
sisir dulu data di Dapodik, kemudian kita lihat data-data yang di SMA. Nah, di SMA setelah itu kami lakukan jemput bola di sekolah. Oh gitu. Iya, jadi kami lakukan jemput bola sekolah. Selain itu juga ada event-event tertentu juga kami buka di luar bukan jam kerja ya, di luar hari kerja seperti itu. Gitu. Ini saya kira sama ya dilakukan oleh Dispenduk di kota-kota lainnya, karena memang nanti akan ada perintah, ini memang sudah ada perintah juga untuk menyelesaikan perekaman untuk anak-anak yang 17 tahun ya, untuk yang pemula itu. Nah, cuman strateginya yang berbeda-beda, jadi kami otomatis ya bekerja sama dengan sekolah-sekolah menengah. Jadi karena SMA ini kan sudah milik provinsi ya, jadi tidak di bawahnya dinas kebudayaan Kota Malang, sehingga dinas pendidikan dan kebudayaan maksud saya. Jadi kami ya cukup agak effort ya gitu. Kayak kami datangi satu persatu sekolah, kita jelaskan kepada Bapak Ibu guru, terutama di bidang kesiswaan. Masalahnya begini Mbak, jadi ada kendala. Kendalanya itu adik-adik ini kalau kami perekaman ke sekolah, mereka itu kadang-kadang nggak mau direkam di sekolah. Gitu. Iya. Kenapa Ibu itu kok nggak mau? Karena katanya pakai seragam Bu, eman gitu. Sayang ya kita foto yang gini pakai seragam. Akhirnya gitu. Kami memberi penjelasan ke sekolah, ke kesiswaan, tolong bawa baju ganti, kerudung kalau ini ya yang tidak berbau sekolah. Betul. Kemudian kalau untuk yang putri bisa bermake up dan sebagainya. Jadi itu kami lakukan untuk menarik ya. Jadi cukup berhasil kami di beberapa sekolah, saya ikut turun tuh yang siswinya pakai make up gitu, dia kan kayak kesempatan gitu ya, jadi tampil lebih cantik seumur hidup nih kan gitu. Itu seumur hidup, jadi saya pengen cantik. Nah, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang mereka itu kepingin keluar ya, kepingin izin gitu loh kalau perekaman. Kalau udah perekaman di sekolah makanya nggak mau. Jadi anak-anak nanti aja keluar izin gitu. Sekalian. Ya sekalian gitu. Ada maksud lain. Ada maksud lain. Nah kalau yang untuk seperti itu, kami juga melakukan perekaman yang di mall pelayanan publik. Itu tempatnya memang benar-benar di mall Ramayana. Jadi benar di mall. Benar-benar di mall Ramayana itu lantai 3 itu kami memang buka untuk mall pelayanan publik. Sehingga mungkin cukup menarik ya untuk adik-adik itu. Selain itu kan mereka pasti pengen jalan-jalan, pengen belanja ya, ini keluar izin sekolah, izinnya perekaman, tapi juga mungkin ya memang perekaman betul tapi sambil jalan-jalan. Sambil shopping dikit, betul. Berarti itu kalau di mall pelayanan publik, Ramayana ya Bu ya? Di MPP itu jamnya itu sesuai mall atau kita sesuaikan jam kerja? Oh, sesuai jam kerja ya? Sesuai jam kerja. Mulai jam 8 sampai jam 4 gitu. Tapi untuk pelayanan antrian kita stop sampai jam 3. Oh gitu Bu? Iya. Tapi emang membludak atau gimana Bu? Kok sampai jam 3 udah di stop? Iya, kalau hari terutamanya pas liburan sekolah itu membludak untuk perekaman. Gitu. Tapi kalau hari-hari biasa pelayanan adminduk yang lainnya sangat luar biasa di sana. Jadi mall pelayanan publik kami itu sangat luas ya tempatnya. Itu istilahnya yang ngeremeni ya hanya Dispenduk gitu ya, yang ngeremeni. Enak dong, jadi mallnya juga datang gitu. Dapat KTP betul. Mereka juga kan jalan-jalan, kadang-kadang masih bisa tunggu nanti sekitar jam berapa gitu. Silakan jangan bergerombol kan, itu silakan untuk jalan-jalan ya. Gitu, sambil ngantri. Iya, sambil ngantri. Padahal kami kan sebetulnya nggak masalah karena tempat antrinya juga nyaman. Cuman kadang-kadang kan sumpek gitu ngeliatnya banyak, udah jalan-jalan dulu gitu. Sambil biar rame mallnya. Betul, berarti Dispenduk sana mendukung ya untuk mall itu semakin rame. Oke, baik Bu. Lalu ada nggak sih Bu inovasi, kan tadi Bu bilang jemput bola. Nah, ada nggak inovasi yang lain dari di Dukcapil Malang ini? Ya kalau inovasi saya kira memang kami dituntut untuk selalu berinovasi untuk pelayanan ya. Jadi mulai dari tahun 2015 dulu sebelum SIAK terpusat itu kami sudah ada pelayanan namanya paket hemat. Paket hemat itu jadi ada pelayanan misalkan kita ngurus akte kelahiran. Kalau dulu kan masih satu-satu ya. Betul. Akte kelahiran, kemudian masuk ke KK, kemudian dapat KIA dan sebagainya. Nah ini paket hemat ini mereka tidak usah mengurus satu-satu.
tetapi sudah langsung satu paket. Meskipun di dalamnya di sistem di tempat kami belum tersistem seperti sekarang, masih manual gitu. Dari sini jadi petugas yang jalan dari ngurus akte kelahiran, dari pencatatan sipil, kemudian langsung ke Dafduk, pendaftaran penduduk untuk masuk KK, kemudian cetakan KIA itu. Nah, sekarang ini karena sudah SIA terpusat, kami sudah tersistem seperti enak itu. ya, Bu, ya. Tapi paket hemat kami sudah mulai tahun 2015. Gitu. Seperti itu. Mungkin daerah lain belum ya, tapi kami sudah melakukan itu meskipun di dalamnya ini manual, tapi seolah-olah kan otomatis jadi gitu. Dan alhamdulillah sistem sudah mendukung semuanya sehingga semua daerah juga sudah melakukan itu. Nah, kemudian ada lagi namanya andok petis. Apa itu, Bu? Andok Kok petis menarik namanya andok antar petis? dokumen pelayanan tetap gratis. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, misalkan kami yang tidak sesuai SOP, tidak sesuai ini ya, di tanda terima 3 hari misalkan, tapi kami asalkan jangan karena jaringan ya, karena ada sesuatu gitu belum jadi. Nah, ini kami berikan kompensasi diantar gitu. Seperti itu. Itu namanya andok petis. Ya. Menarik. Atau misalkan kita untuk menghindari calo dan sebagainya, pengurusan ini misalnya ada kematian ya, kepengurusan kadang-kadang kan orang lain yang ngurus, orang lain. Nah, kami kan tidak kepingin ada, ini harus yang bersangkutan, maksudnya dari keluarga ya, dari keluarga yang mengurus. Kadang-kadang alasannya ini masih berduka, masih macam-macam lah. Oke, nanti kami datang, yang kami antar. Gitu. Jadi sehingga calon ini kan nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Itu sudah kami laksanakan. Itu termasuk andok petis tadi itu ya, Bu ya? Iya, termasuk andok petis. Jadi kadang-kadang ini gimana, Bu? Ini sudah di andok petis saja kita. Gitu. Berarti itu semua dokumen kayak termasuk KIA, KK, semua apapun, Bu. Iya. Dokumen Adminduk. Dokumen Adminduk ya. Sebetulnya andok petis diperuntukkan untuk yang itu tadi, yang yang kesalahan ada di pihak Dukcapil ya. Selain itu juga untuk mereka yang kira-kira kita ragu gitu, ini benar nggak, kan dokumen kependudukan ini sesuatu yang rahasia ya. Dokumen rahasia, ini harus yang bersangkutan. Kadang-kadang mereka meskipun sudah punya surat kuasa dan sebagainya, tapi ini harus sampai ke tangan yang warga. Ada nggak, Bu, inovasi yang lain lagi? Ada. Apa itu namanya, Bu? Ada SIAPL Tegas. Apa itu SIAPL Tegas? Sistem pelayanan terintegrasi. Jadi SIAPL sistem pelayanan untuk kalau di sini mungkin, kalau di Surabaya pelayanan online itu loh. Kalau Surabaya, Kelampit ya. Kelampit. Ya, seperti itu. Kayak Kelampit ya. SIAPL ini tapi juga berkembang. Ada awalnya dulu waktu pandemi ya, SIAPL versi 1, kemudian berkembang versi 2, versi 3, terakhir versi SIAPL Tegas itu terintegrasi. SIAPL Tegas. Jadi ngurus di rumah juga bisa, Bu? Bisa ngurus di rumah. Nah, kemudian itu integrasi itu dengan lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami, misalkan rumah sakit dan sebagainya, bidan itu yang sudah bekerja sama, atau PA yang sudah kerja sama, itu mereka langsung masuk lewat SIAPL. SIAPL itu tadi. Unik ya namanya SIAPL Tegas. SIAPL Tegas. Keren-keren. Lalu ada lagi nggak, Bu, kira-kira? Ada, inovasi? Namanya Lapor Pak. Lapor Pak. Waduh, kayak itu ya. Lapor Pak apa itu, Bu? Pelaporan perpindahan penduduk. Jadi gini, ini kita menangkap keresahan dari Bapak RT dan RW gitu. Karena perpindahan penduduk itu kan sudah tidak melalui beliau-beliau lagi. Di aturannya kan seperti itu, bisa langsung ke Dispenduk. Nah, ini setiap kami sosialisasi ke wilayah, biasanya Pak RT RW ini teriak, ini apa-apaan, kenapa langsung, kan gitulah. Aturannya seperti itu. Kalau kami ini kan takut menambah aturan, akhirnya Bapak RT, Pak RW yang penting tahu penduduknya keluar dan masuk. Kami buatkan aplikasi, mereka dikasih password, username, masuk berarti bisa melihat, penduduk saya pindah, ada yang masuk. Gitu. Namanya Lapor Pak. Lapor Pak. Keren-keren. Ada lagi nggak kira-kira? Ada namanya Patas. Waduh, apalagi tuh? Patas tuh saya sampai lupa ya ininya, kepanjangannya. Patas. Pelayanan, pokoknya gini. Jadi
perubahan dari alur pelayanan. Kalau dulu pelayanan itu lewat loket-loket. Jadi loketnya bertema. Itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Loketnya bertema, ada loket kelahiran, loket kematian, loket perkawinan. Nah, sekarang tidak ada loket lagi. Semua pelayanan dari pemohon masuk ke CS. Ada customer service, kemudian setelah diverifikasi, upload di SIA, upload di apel tadi, si apel tegas. Nah, ini sistem langsung membagi ke operator. Nah, jadi ini pembagian ini teknis banget ya memang ini. Maksudnya masyarakat juga biar tahu bahwa di kami ini istilahnya kong kali kong sangat susah gitu karena yang membagi sistem. Jadi setelah dokumen diupload masuk, yang membagi ke operator itu sistem. Gitu. Jadi tidak, misalnya kalau dulu kan manual. Betul. Nih, kamu dapat ini ya. Kadang-kadang kalau sudah kong kali kong kan bisa ini. Nah, kalau ini sudah tidak bisa lagi. Ini untuk pembenahan ke dalam. Gitu. Jadi ya, langsung satset banget gitu ya, Pak. Karena integritas dari salah satu untuk menjaga seperti itu. Kan kita nggak bisa mengawasi terus ya pakai sistem kan gitu. Langsung ya, namanya patas. Ya, patas. Oke, lalu kira-kira ada lagi nggak, Bu? Kalau patas namanya pelayanan taat pinduk transparan anti suap. Memberantas orang-orang. Ya. Kemudian ada dekat. Apa itu? Dekat. Dispenduk care disabilitas. Jadi ini pelayanan khusus untuk disabilitas. Juga ini melalui si apel tegas. Jadi ini si apel tegas ini induknya ya. Semua inovasi-inovasi nanti harus masuk ke sana. Gitu. Jadi yayasan atau lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama seperti misalkan dari puskesmas di kelurahan atau SLB seperti itu, atau perorangan biasanya meminta untuk perekaman keluarganya. Jadi memang untuk khusus ya, pelayanan khusus untuk mereka yang khusus itu, meskipun di tempat kami ada jalurnya untuk pelayanan khusus, tapi kita usahakan kita yang datang. Gitu. Iya. Jadi door to door ke rumah ya, Bu ya? Betul, door to door ke rumah-rumah. Nah, itu biasanya ada yang kolektif gitu, ada yang perorangan, ada yang lembaga. Yang enak kan kalau yayasan itu ya, mereka kan langsung berkumpul itu banyak gitu. Jadi langsung ya. Dengan dekat. Namanya keren, dekat. Iya. Oke, mungkin ada lagi, Bu, kalau inovasi yang terkait pelayanan KIA. Kalau pelayanan KIA, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan kalau KIA kan SMP ke bawah. Ya. Jadi itu untuk kita ada berkala ya, ada edaran kita lewatkan Dignas untuk kepengurusan KIA. Nah, kemudian kita cobakan juga ada di satu kelurahan Gadang yang kemarin juga juara 2 kelurahan provinsi ya, lomba kelurahan seprovinsi. Itu kami bekerja sama, ada inovasi yang namanya Sidarmin, siswa sadar adminduk. Sidarmin keren banget. Sidarmin ya, Bu ya. Ya, kita cobakan di Kelurahan Gadang. Nah, jadi dari mereka ada seperti mereka kader gitu loh. Anak-anak itu jadi ini mulai kecil sudah dikenalkan, paling enggak untuk kepengurusan KIA. Dari mereka nanti itu lewat si apel meminta dispenduk untuk hadir. Gitu. Si Darmin ya. Berarti ini anaknya sendiri yang jadi petugas. Iya, betul. Anaknya sendiri yang untuk yang aktif gitu loh, yang aktif untuk istilahnya temennya siapa sih yang belum punya KIA kan. Jadi dia yang jemput bola. Dia yang jemput bola. Nah, kami kan tinggal tunggu kan gitu. Jadi kamu belum bikin gitu. Dia sesama temen ya, Bu ya. Iya, nanti gurunya langsung hubungi ke gitu. Itu jadi untuk KIA kami kan kerjasama dengan rumah sakit bersalin, itu kan otomatis soalnya mereka ngurus akte kelahiran itu sudah plus kartu keluarga plus kartu identitas anak. Jadi sepaket ya. Satu paket. Pulang langsung udah dapat. Pulang dapat semuanya. Gitu. Lalu, Bu, menurut Ibu nih, apakah sih KIA ini wajib dimiliki? Ya, memang menurut regulasi ya, itu kan memang wajib dimiliki oleh semua anak. Nah, kalau kami memang belum sampai 100% ya, tetapi
yang jelas untuk kelahiran yang baru itu kan otomatis. Ini paling enggak yang sudah mau yang SMP yang tinggal berapa bulan lagi nanti memasuki usia 17 tahun. Gitu. Jadi saya optimis nanti akan menjadi 100% gitu. Oke, baik. Lalu Bu, berapa persen sih penduduk Kota Malang nih yang udah memiliki KIA, Bu? Iya, masih yang sudah mengurus KIA ini sekitar 70,91%. Lumayan besar ya Bu ya. Oke. Yang 30% ya mungkin tadi yang SMP yang sudah mau SMA mungkin dia nggak mau ngurus ya. Kadang-kadang sudah gede itu malu dia ngurus KIA. Karena kayak anak gitu ya, ada rasanya anak gitu, gengsi dia pun milik KIA. Kalau anak-anak SD seneng gitu, kalau dia terima itu kan kelihatan bahagia. Betul. Gitu. Kalau di SMP kayaknya malu gitu. Apa ini warna-pink lagi gitu kan. Lagi cowok gitu ya nggak suka. Betul. Lalu berapa lama sih Bu proses pembuatan KIA ini sendiri? Kalau pembuatan KIA syarat lengkap isinya malah langsung jadi ya. Oh gitu Bu. Langsung jadi. Kami kalau jemput bola ya langsung jadi. Oh langsung jadi di tempat juga? Di tempat. Oh gitu. Jadi kita ibu door to door di hari itu juga langsung bisa jadi. Iya, kalau mereka lewat petugas kelurahan kan mereka menyerahkan foto dan sebagainya, ada proses ya di dinas, kemudian jadi pencetakannya kan tidak ada di kelurahan, ada tetap di dinas, makanya 1 hari biasanya gitu. Gitu. Atau mereka bisa ini sendiri cetak sendiri di mesin ADM. Oh gitu. Iya, bisa cetak sendiri. Bisa cetak sendiri. Jadi kalau udah jadi kita kirim email setelah itu atau lewat identitas kependudukan digital orang tuanya IKD langsung bisa cetak lewat ADM. Oh gitu. Ya, keren-keren. Jadi sangat mudah gitu. Betul. Jadi kalau sampai nggak sadar admin tuh parah ya Bu ya. Parah. Sekarang mudah banget ya semuanya. Betul. Gitu. Online bisa, semua inovasi juga bisa. Sudah inovasi yang mempermudah ya masyarakat untuk mengurus adminduk. Jadi saya kira ya rugi gitu loh nggak dimanfaatkan gitu. Atau mungkin mereka masih berpikiran zaman dulu ya, susah gitu. Kalau ngantri sih memang ngantri kalau ngurus karena memang banyak yang ngurus. Betul. Gitu. Ya harus ngantri. Iya dong, orang-orang tuh kadang nggak sabaran Bu. Itu yang bikin kayak apa ya, orang-orang males untuk ngurus sendiri. Iya, gitu makanya ya, kalau di Kota Malang alhamdulillah ada mall tadi, sehingga ya bisa sambil jalan-jalan, enak banget. Saya jadi penasaran itu mallnya itu kayak gimana. Lalu Bu, masa berlaku KIA itu berapa lama sih Bu? Kalau berlaku KIA ini kan usia 1 hari lahir ya sampai 5 tahun tuh tanpa foto. Oh gitu. Ya, kemudian bisa diperbarui lagi. Otomatis nggak usah data lagi, cuman difoto aja. Itu pun bisa dilakukan melalui identitas kependudukan digital. Jadi difoto di situ nanti bisa langsung. Sudah ada fotonya langsung cetak mandiri. Oh gitu ya, lewat ADM tadi. Ya, lewat ADM ataupun melalui petugas kami. Cuman kirim foto aja online ya sudah jadi bisa diambil seperti itu. Oke, baik. Lalu sampai usia 17 kurang 1 hari ya. Kalau 17 betul. Kan udah mulai ganti KTP tadi. KTP elektronik. Oke, lalu apa sih Bu manfaat yang diterima oleh warga Malang nih jika putra-putri mereka dibuatkan KIA? Iya, jadi ini sebagai upaya pemenuhan hak anak atas identitas dan perlindungan diri seperti itu ya. Jadi mereka istilahnya meskipun belum terdata secara seperti KTPL ya, tapi kan sudah ada NIK-nya gitu, sudah punya NIK dan juga untuk memperoleh layanan publik yang lain. Gitu. Jadi nggak rugi juga ya Bu ya kalau punya KIA. Makanya tuh anak SMP yang males-males tuh. Terus kami juga udah bekerja sama dengan beberapa lembaga, misalkan dengan toko buku ada diskon, kemudian ada tempat wisata seperti itu. Jadi tinggal tunjukin KIA-nya tadi. Ada potongan 10% gitu. Tergantung nanti kerjasamanya itu ada. Kemudian ada dengan futsal gitu. Emang sejauh ini apa aja Bu kerjasama yang inovasi, maksudnya kayak PKS buat nunjukin KIA itu? Ya itu dari tempat wisata itu di Hawaii Waterpark. Udah bisa Bu pakai KIA? Karena Hawaii Waterpark tuh memang lokasinya ada di Kota Malang ya gitu. Jadi kalau untuk tempat wisata sebetulnya lainnya kan ada di sebelah gitu ya, di kota sebelah dan di kabupaten sebelah. Makanya kami nggak ini.
Terus kemudian ada toko buku, toko emas itu kalau nggak salah, ada futsal gitu. Jadi ya sementara masih belum banyak sih gitu. Akan kami kembangkan terus untuk kerjasama. Enak ya, saya kalau anak kecil gitu kayak nunjukin di Hawaii. Enak ini saya punya, dapat diskon lumayan. Oke, baik Bu, ini udah waktunya ini ya segmen selanjutnya. Mungkin Ibu mau minum? Ya. Oke. Oh, Ibu sudah minum. Oke, baik. Mungkin sekian dulu bincang-bincangnya, ini adalah sesi pertama, Bu. Jadi nanti selanjutnya ada di segmen berikutnya kita membahas lebih banyak, Bu, tentang IKD, boleh inovasi yang lain, tadi kan banyak nih, kita bedah lagi, Bu, kayak gitu. Oke. Siap. Mungkin Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, sepertinya kita harus selesai dulu nih berbincang-bincangnya. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Bye. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, bersama saya Sisi dan Ibu Lucia yang masih stay di sini nih dalam program Sedap. Oke Bu, saya masih penasaran nih Bu dengan Tribina Cita ini tadi. Iya, gini Mbak, Tribina Cita itu Kota Malang sebagai kota pendidikan, betul. Kota Malang sebagai kota wisata, dan Kota Malang sebagai kota industri. Nah, di sini kenapa muncul ini ya? Karena memang di Kota Malang ini kan terkenal dengan orang yang mau berwisata pasti ke Kota Malang. Betul. Gitu. Kalau zaman saya kecil dulu masih di luar Kota Malang, ini mau kemana? Ke Malang gitu aja. Padahal Malang ini Malang Raya ya, ada Kota Batu, ada Kabupaten, ada Kota Malang. Nah, tetapi pasti terkenalnya mau ke Malang gitu. Nah, Malang ini menyiapkan jadi seperti fasilitasnya ya untuk berwisata. Apa sih fasilitasnya? Otomatis kuliner, kemudian hotel, resto kan gitu, kafe dan sebagainya, tempat hiburan ya. Nah ini yang kita tangkap di situ. Untuk berwisatanya mereka bisa ke Kota Batu, bisa ke Kabupaten Malang, karena di Kabupaten Malang juga kaya akan pantai, gunung Batu juga seperti itu. Wisata alamnya bagus ya, ada wisata buatan yang lainnya juga, tapi kulinernya tetap di Malang dong gitu. Untuk mereka menginap juga di Malang. Kemudian di Malang sendiri sekarang mengembangkan ada kampung heritage. Kampung Heritage Kayu Tangan. Nah ini ada sebuah kawasan kayu tangan yang sekarang memang dikembangkan dan sudah mendapatkan apresiasi dari Kemenpar menjadi desa wisata, termasuk desa wisata yang terbaik gitu ya. Gitu. Dan dapat penghargaan gitu. Nah di situ ada kampung yang istilahnya kampung zaman dulu ya. Kita masuk ke kampung tuh rumah-rumahnya ya masih rumah-rumah yang zaman dulu gitu. Masih jadul-jadul gitu ya, masih jadul-jadul. Nah kemudian kawasan itu memang di tengah kota itu dibangun dan sekarang sangat booming di kampung Heritage Kayu Tangan. Gitu. Itu kalau ini pengembangan. Kalau yang beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu ada kampung warna-warni yang udah terkenal juga gitu. Kemudian kampung budaya sampai sekarang juga masih. Jadi di sana ada kampung tematik istilahnya ya, wisata kampung tematik. Kemudian untuk wisata kuliner juga kan banyak kuliner heritage istilahnya. Seperti yang terkenal kan bakso, cuimi ya seperti ya, rarawon dan sebagainya, pecel. Semua ada di situ. Ya, semuanya ada di Kota Malang. Jadi monggo kita datang ke Kota Malang, asik. Makanya anak-anak seneng kalau kuliah di Malang gitu ya. Mereka kan tertarik, sehingga perguruan tinggi di Malang juga berkembang ya dari tahun ke tahun. Pada waktu itu kan memang booming, banyak banget perguruan tingginya ya, karena mereka mindsetnya itu sekolah di Malang tuh enak gitu, suasananya enak, makanannya enak gitu ya. Kalau adem sih sekarang memang sudah tidak terlalu adem dibanding dulu ya. Tapi masih lebih adem daripada kota lain. Karena semuanya semakin panas. Dan Malang ya tetap masih enak, masih sejuk.
Dan untuk saya kira untuk belajar nggak terlalu nggak terlalu bising kayak kota besar lainnya. Betul. Kota Malang kan menjadi kota terbesar kedua ya setelah Surabaya untuk Jawa Timur. Tetapi untuk bersekolah, untuk mereka menuntut ilmu ya masih enak banget gitu. Betul. Kayak monggo. Dulu saya pengen Bu di Malang itu Bu. Cuman nggak dapat restu. Pengen kuliah ini di UMM dulu itu. Gitu mau ya? dia Malang situ. Kan enak kayak adem sejuk Iya kayak benar. gitu. Kampus-kampusnya kan dilihat di Brawijaya Iya. kan itu ya pohon-pohonnya Betul. juga kan kayak enak rindang, untuk rindang. Kayak aduh suasananya itu Iya, enak, ada alamnya itu beberapa dapet. swasta juga demikian berbenah ya kampus-kampusnya itu memang benar-benar hijau gitu. Enak. Iya. Makanya saya dulu nyesel nggak memperjuangkan. Lalu Bu, tadi saya penasaran nih, Kota Heritage itu apakah baru di launching atau gimana Bu? Iya, sebetulnya untuk Kampung Heritage ini saya cerita karena saya pernah di pariwisata dulu ya. Sudah di launching tahun sekitar 2018-an ya, 2017 atau 18 ya? Lupa saya. Pokoknya jauh sebelum pandemi. Namun perkembangannya masih kalah dengan Kampung Warna-Warni waktu itu. Tetapi kemudian seiring dengan pergantian setelah pandemi selesai, pergantian wali kota, kebijakan-kebijakan untuk pengembangan kampung-kampung tematik ini. Nah, ini Kampung Heritage kayaknya booming banget sekarang gitu. Jadi saya penasaran, Kampung Warna-Warni aja saya belum keturutan Bu. Padahal itu kalau ke kereta api kalau kita kan? naik kereta api kelihatan. langsung kelihatan. Nah itu, padahal deket stasiun juga ya Bu di situ. Padahal saya deket tapi nggak mampir, jadi harus mampir ini. Iya betul. Terus makanannya juga banyak ada seputar situ. Nah betul. Makanya saya kalau pas turun stasiun tuh pengen Bu sebenarnya mampir gitu. Ada nasi Buk Duro. Padahal di Duro sendiri nggak ada. Kayak di Surabaya nasi Buk Duro mungkin nggak ada ya. Adanya di Malang gitu kan lucu ya. Di Malang tapi namanya nasi Buk Duro. Bu Duro, penasaran boleh saya masukin dinner Bu Duro yang wajib di sana. Bu Duro, oke baik. Berarti di sana itu banyak tempat-tempat wisata ya Bu ya, kayak apa tuh namanya heritage, terus kayak warna-warni. Itu emang ikonik banget sih Bu. Dulu saya zaman SMP apa SMA gitu. Kayak SMA deh 2018-an itu kayak mau belani ke sana gitu Bu. Karena emang seviral itu dulu. Iya, viral waktu itu. Jadi ada tempat yang kumuh ya, ada suatu perkampungan yang kumuh di pinggir sungai kan itu. Nah itu ada mahasiswa yang sedang KKN kalau nggak salah, kemudian bekerja sama dengan masyarakat, kemudian dapat CSR dari perusahaan cat untuk dicat. Jadi idenya mungkin dari mahasiswa itu ya, anak-anak mahasiswa yang KKN kemudian dicat. Ternyata langsung jadi viral dan diikuti daerah-daerah lain kan itu. Saya mau ke sana tapi kayak aduh rame banget sampai sekarang ketunda. Dan istimewanya kampung itu yang dulunya kan kotor banget ya, sekarang jadi bersih. Oh gitu. Karena mereka tuh belakangnya kan sungai ya. Kalau langsung. Sungai itu belakang rumah, jadi itu akan menjadi kotor, tapi kalau sungai dijadikan depan rumah istilahnya gitu ya, ini akan menjadi bersih gitu. Kan memang itu yang dijual, pemandangan itu yang dijual. Iya. Dan hawanya juga agak sejuk gitu sekarang. Oke, baik. Jadi menarik, nanti saya pengen kesana lagi. Lalu itu kan juga kota pendidik ya. Tadi Ibu kan kota pendidik, pendidikan itu ada 60 ya Bu ya. Nah 50 itu berapa gitu ya. Cukup banyak ya Bu dibanding di Surabaya aja kayaknya nggak sampai 30. Betul, memang banyak banget di Kota Malang gitu. Karena memang peminat adik-adik ini untuk bersekolah di Malang tuh sangat tinggi. Gitu. Jadi ada satu universitas ini yang mahasiswanya itu banyak kan dari daerah timur, dari NTT itu. Jadi kayaknya mereka berkelompok sukanya di mana, mungkin udah kerjasama ya, gitu kerjasama kampusnya dengan daerah-daerah itu. Sehingga kayaknya ini sekolahnya anak ini sekolah. Jadi seperti itu malah kayaknya jadi miniatur Indonesia deh di sana. Gitu. Jadi segala dari Sabang sampai Merauke ada ya di situ yang ya? adik-adik dari Papua itu memang di mana gitu ya. Ya itu mungkin dari universitasnya bekerja sama dengan daerah sana sehingga mengirimkan ini mahasiswanya di situ. Selain di yang negeri ya, kalau negeri kan sudah bebas dari manapun, tanpa ada kerjasama kan siapa aja yang mendaftar sana. Tetapi ini swastanya memang kayaknya memang sangat effortnya sangat tinggi ya untuk bekerja sama dengan daerah-daerah, sehingga banyak yang dari daerah-daerah tuh
kuliah di Kota Malang. Tapi cukup bagus sih kayak Iya. dari Papua itu kan cukup jauh Bu. Mungkin dari sana juga nggak banyak universitas. Akhirnya Iya. buka di situ juga. Langsung di Kota Malang ada universitas yang memang sudah bekerja sama. Beberapa universitas sih yang Lumayan kerja sama juga. dengan daerah. Berarti di sana beragam ya Bu ya warganya ya. Makanya itu miniatur Indonesia itu. Bener, jadi kalau ngeliat orang Malang asli ini agak susah nih kalau sama-sama Jawa misal Bu. Kalau Papua kan kelihatan kan dari postur tubuhnya dan sebagainya. Kalau sama-sama Jawa nih susah, ini orang Malang apa enggak gitu. Iya, orang aslinya malah nggak kelihatan. Iya. Kadang yang asli ngikut gitu, ngikut omongannya Jakarta lu gue gitu kan. Ikut pendatang ya Bu Ikut ya. pendatang. Jadi nggak kelihatan nih mana nih ya orang asli Malang gitu. Oke, berarti kalau yang industri tadi tuh terkait makanannya ya Bu ya, kayak bangunan-bangunan juga ada gitu. industri, kita ada pabrik, beberapa industri ya, rokok. Ada pabrik juga, Bu, ada di pabrik rokok, ada besar. Iya. Nanti kalau saya sebutkan ntar betul. nanti Iya ya. gitu. Iya, baru tahu kalau di situ ada pabrik juga. Iya. Emang drill ini ya, perbatasan ya Bu ya? Betul. Malang Kemudian itu. kan hotelnya kan banyak di sana, di Kota Malang. Betul. Jadi banyak lengkap nih, paket lengkap nih Paket di lengkap Malang. Kota Malang, ya. Oke, baik. Oke Bu, balik lagi nih di Adminduk lagi Bu. Tadi kan udah cukup kayak bahas Tribina Cita ya Bu ya. Lalu balik lagi kan tadi Ibu sempat menyenggol IKD kan tadi. Nah itu apa sih Bu strategi yang dilakukan untuk IKD tadi itu? Iya, jadi untuk identitas kependudukan digital ini memang harus tenaganya yang dikeluarkan ya harus besar ya, karena kita membutuhkan sumber daya manusia, masalah untuk petugas ya. Betul. Petugas, karena IKD kan harus satu persatu ya, untuk registrasinya face to face dengan orangnya kadang memakan waktu. Seperti itu. Kami ada petugas di kelurahan yang untuk hanya satu orang ya untuk melayani Adminduk. Tetapi kalau sudah ada yang saya suruh harus IKD, kadang lama gitu loh. Jadi ini ya sudah selesai, kemudian masih IKD lagi yang ngantri banyak gitu kan. Betul. Kadang-kadang istilahnya nggak nututi gitu. Nah kami kemarin ada mungkin juga sama dengan Kota Surabaya, ada kita kerjasama dengan ini MSIB, ada adik-adik MSIB itu cukup sangat membantu. Itu strateginya kami titipkan ada di beberapa pelayanan publik seperti di puskesmas, kemudian di BPJS, kemudian ya itu di beberapa pelayanan publik saya titipkan di rumah sakit ya, untuk ya itu tadi jemput bola IKD istilahnya. Kita sangat jualan membantu. IKD di mana-mana. Namun masih 10% kami dapatnya ini. Itu. Kemudian kita juga kerjasama dengan PHRI. Jadi ya karena saya dulu orang pariwisata ya, jadinya saya banyak kenal ini ketua PHRI ya, Perhimpunan Hotel Resto Indonesia di Kota Malang. Kebetulan baik dengan ketua PHRI-nya, saya tawarin. Akhirnya mereka ini di jadwal hotel-hotel ini kami tahun lalu kalau nggak ada penuh itu diundang ke hotel-hotel untuk IKD tapi untuk pegawainya. Gitu. Yang jelas kalau tamunya kan dari luar kota. Betul. Kan gitu. Ini untuk pegawainya. Iya sih, sama halnya Surabaya juga melakukan itu juga Bu. Oke, lalu ada nggak sih Bu program atau inovasi pelayanan dari Disdukcapil Kota Malang ini untuk mempermudah dalam pengurusan Adminduk? Ya kalau untuk mempermudah, jadi sudah saya sampaikan dengan si apel tegas, kemudian pelayanan patas tadi, selain untuk pembenahan ke dalam. Nah pembenahan ke dalam ini otomatis kan percepatan layanan gitu. Nah, dengan percepatan layanan ini masyarakat kan semakin puas. Gitu. Jadi inovasi-inovasi yang kami bangun yang saya sebutkan tadi semuanya untuk percepatan layanan. Selain juga untuk kami komitmen karena kami sudah mendapatkan penghargaan WBK ya, wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Nah itu komitmen kita untuk menjaga itu bagaimana, makanya timbul inovasi-inovasi tadi, pembagian secara sistem dan sebagainya untuk menjaga integritas kita, untuk memotong tali rantainya calo dan sebagainya. Nah ini bagian dari kami mempertahankan WBK dan komitmen untuk terhadap WBK yang sudah diperoleh.
Itu. Dengan adanya inovasi tadi Iya, Bu. betul. Oke, baik. Tadi kan Ibu sebut 10%-nya itu apakah sudah bagian dari tercapai atau belum Bu? Belum, kan 30% sekarang. 30% ya targetnya, cukup besar ya? Cukup besar. Ini memang kami agak agak ngoyo gitu. Emang apa Bu kendalanya? Apakah emang karena orang-orang di sana itu jarang memegang handphone atau gimana Bu? Boleh Kalau diceritain nggak? Memegang handphone sih enggak ya, mereka semua kan orang-orang yang kalau handphone ini semuanya sudah ya. Itu tadi kadang mereka nggak ngerti pemanfaatannya. Kemudian untuk apa sih itu ya tadi. Terus yang jelas dari kami kekurangan personil ya untuk ini, untuk khusus untuk IKD. Iya. Jadi personilnya saya kira memang butuh agak banyak situ. Ekstra personil. Karena kami juga sudah kalau untuk ASN semua dinas sudah kami datangin. Oh gitu, udah ya, semua ya? Sudah, kami menjemput bola untuk IKD ini. Itu khusus. Khususon nih. Khususon IKD. Betul, nanti kan ada mahasiswa MSIB Bu. Mungkin iya, bisa terbantu nanti, itu. Nanti kemarin waktu ada MSIB langsung tinggi, naik. Sekarang mungkin saya harus perlu kiat-kiat tertentu yang untuk naikkan capaian IKD. Ya saya bisa tadi udah ngobrol dengan Pak Kadis Kota Surabaya, ini ada yang perlu dicontoh gitu. Betul. Mungkin bisa diambil dikit-dikit. Iya kan kami ini bersaudara ya antara Dispenduk satu kota dengan kota lain, saling memberi informasi, saling bertukar pikiran. Nah, ada yang harus ATM istilahnya ya, amati dan tiru, modifikasi. Siap. Oke Bu, apakah KIA hanya untuk warga negara Indonesia Bu? Dan apakah warga negara asing juga membuatnya? Ya, kalau di aturannya itu yang sudah mempunyai itu kitab ya, itu izin tetap itu bisa. Karena dia sudah masuk di KK kan gitu. Seperti yang dewasa kan KTPL-nya ada khusus kan yang berwarna oranye. Nah, ada khusus. Iya, ada khusus. Ya. Tetapi terus terang aja di Kota Malang belum pernah. Oh gitu, belum pernah Bu? Belum pernah karena belum ada pengajuan itu. Oh. Tidak ada pengajuan. Berarti belum pernah ada atau? Yang belum pernah ada yang mengajukan KIA orang asing. Oh gitu ya. Dari anak warga negara asing belum. Berarti warga-warga bule tuh harus ke sana tuh biar pernah. Oh gitu ya Bu. Tapi gimana sih Bu cara pembuatan KIA untuk orang asing? Kalau KIA orang asing ya tadi dia mempunyai sebetulnya sama, semua ininya sama persyaratannya, cuman kan ada dokumen yang tambahannya. Betul. Seperti tadi izin tinggal tetap itu. Oh, izin SHM itu tadi ya Bu ya. Oke, baik. Lalu berarti kalau pembuatan KIA nih, misal warga Indonesia biasa Bu, itu apakah dilakukan online melalui apa tuh tadi? Si Apple ya Bu ya? Iya, si Apple bisa, online bisa. Kemudian juga mereka bisa cetak sendiri lewat IKD. Kan gitu. Kalau orang tuanya sudah IKD, kedua belah orang tuanya sudah di handphonenya ada aplikasi IKD, sudah aktivasi, kemudian mereka mengurus akte kelahiran. Nah, di IKD itu kan langsung muncul. Akte kelahiran muncul, KIA muncul, bisa dicetak sendiri. Nah, segampang itu sebetulnya nggak perlu repot-repot lagi gitu loh. Mereka mau aku masih males ngurus nyetaknya, ya udah kapan-kapan ke mall atau ke kantor langsung nyetak lewat ADM. Iya. Tuh orang-orang itu emang kadang kalau mas pada udah dipermudah ya Bu ya. Di rumah lo udah bisa jadi. Nah, makanya itu dia di rumah tuh bisa jadi. Nah, terus mereka juga mau kapan-kapan nyetak, bisa kan di email juga sudah ada gitu. Kalau mereka ngurus akte kelahiran kan otomatis ada KIA itu gitu. Jadi tinggal ini mau kapan-kapan aja dia mau nyetaknya gitu. Karena malas sekarang nanti dan saya lihat ini ya, saya amati pemohon yang nyetak lewat ADM, lihat mesin itu kayaknya bahagia banget gitu ya. Bener nih, ini benernya beberapa orang ya kan udah gitu. Wajah keheranannya itu luar biasa ini ya. Kayak, wih bisa ya gitu. Ini ada salah satu istri pejabat ya, dia melakukan pindah ke Kota Malang. Dan waktu itu kita uruskan, sudah diurus SKBWNI. Nah, yang bersangkutan kan hadir ini istrinya yang hadir, ibunya hadir sana.
kemudian beliau juga minta ganti foto, otomatis kan KTP-nya ya, alamatnya berubah, minta ganti foto. Waktu itu saya temenin ya, ganti foto. Nah udah dicetakkan ganti foto, kemudian putra putrinya kan ada KIA-nya, dia EKD, saya EKD sekalian di EKD. Nah setelah itu terus kakaknya nih gimana? Sudah ibu sini aja, nggak usah ini mana udah jadi belum kakaknya, sini saya tunjukkan ADM, dah dipencet keluar KIA, keluar ini, wih seneng banget. Kayaknya heboh gitu loh dia, wih hebat ya, kok bisa ya gini, ada keluar kakak keluar KIA gitu langsung. Iya, ya pulang-pulang kayaknya apa ya, sesuatu yang surprise gitu. Saya melihat memang ekspresi apa namanya pemohon yang mencetak lewat ADM itu luar biasa. Jadi benar-benar bahagia itu. Keren ADM. Jadi orang-orang itu nggak ada alasan lagi kalau susah bikin Adminduk dan sebagainya, Bu ya. Nggak ada. Kecuali memang datanya nggak lengkap. Nah itu orang-orang sering kayak gitu, Bu. Itu yang dibilang kan susah, ya memang yang susah datanya dia, bukan kami yang susah gitu. Kan pernah dibilang kami ya, kok berbelit-belit ya di Spenduk katanya gitu. Loh yang berbelit-belit data panjenengan saya gini. Kalau datanya lengkap, datanya ini ditunggu aja bisa jadi, saya bilang gitu. Belum lagi kalau ada omongan ruwet dan sebagainya, padahal kan beliaunya sendiri ya, Bu ya. Ruwet. Nah, sama halnya di sini juga, Bu, kayak gitu. Orang-orang kayak nyalain kita, padahal kan ya beliaunya juga yang salah, kekurangan administrasinya dan sebagainya, kayak gitu. Lalu mau tanya nih, Bu, dimulai berapa sih, Bu, untuk pelayanan pembuatan KIA maupun aktivasi IKD yang dilakukan di Dukcapil Kota Malang? Kalau KIA kan dimulai dari lahir ya. Dimulai pukul berapa kayak gitu. Pelayanannya? Untuk pelayanannya. Betul, pelayanannya. Kalau pelayanannya di Spenduk itu mulai jam 8 pagi sampai jam 3 itu menerima berkas, maksudnya pelayan terhadap pemohon. Nah setelah itu kami kan juga masih mempunyai spare waktu 1 jam itu untuk internal. Ya, jadi ada koordinasi dan sebagainya, itu kan berarti memang harus gitu. Jadi sampai jam 3 itu pemohon bisa masukkan berkas. Tapi kan mereka mesti nunggu proses, kalau ada yang langsung jadi ya mereka tunggu itu. Sampai jam 4 kita tutup. Oke, berarti kayak yang di mana mall pelayanan ya, Bu, yang di Ramayana tadi. Jamnya sama jam segitu juga. Iya, karena mall pelayanan publiknya bukan mallnya ya. Untuk MPP-nya itu jam 4 udah ditutup. Kan kami dengan tenan yang lain, ada dari Bank Jatim, ada imigrasi, ada juga ya di situ. Iya, ada banyak ada dari Dispenda juga itu. Dan mereka jam 4 sudah close sih. Nanti kalau kami sendiri dikunci sama satpam. Betul, berarti kayak di bawah juga, Bu. Kita kan juga ada MPP juga kan yang di Syaula itu. Itu juga jam 4 dan di close. Kan? Betul. Berarti jam mulainya juga sama ya? Jam 8. Oke, jam 8 sampai jam 3 untuk jam close 8 order tuh gitu. Mulai terima pemohon. Jadi teman-teman jam setengah 8 udah standby. Oke. Lalu apakah ada pelayanan langsung yang terjun ke masyarakat, Bu, tentang pengurusan Adminduk tadi seperti rekam KTP ataupun aktivasi IKD yang selain kayak di sekolah maupun kayak di luar kayak rekam KTP gitu, Bu? Iya, kalau untuk rekam KTP itu kadang-kadang kami buka di event-event tertentu. Gitu. Kemudian juga kadang di mall juga, di mall yang lain. Gitu. Ya kami ada waktu itu eventnya dari pencatatan sipil, ada event kita buka di MUG ya, MUG Kota Malang kan ada mall MUG gitu. Nah, kadang kan yang hari berapa minggu yang lalu tuh di Matos, Malang Town Square itu. Jadi kadang kami bekerja sama juga dengan mall-mall yang lain gitu. Karena kita tangkap mereka sambil belanja kan gitu, sambil jalan-jalan. Dan yang jelas kami blow up-nya harus jauh-jauh sebelumnya. Betul. Biar mereka kan kadang-kadang kaget, ini ada apa sih kan gitu. Nah, ini memang mereka udah siap untuk hadir untuk ngurus Adminduk selain mereka untuk jalan-jalan kan gitu. Nah, kemudian untuk disabilitas terutama itu memang kami jemput bola. Yang tadi dekat. Iya, itu dengan apa namanya dengan beberapa yayasan-yayasan itu memang mereka biasanya menghubungi lewat si Apel, mereka minta dijemput bola, kemudian kita jadwalkan.
Oh Seperti gitu. Berarti perekaman yang lain tuh juga di mall-mall ya Bu ya, Iya, KTP. di mall-mall juga. Berarti nggak ada alasan lagi nih buat warga Malang ya Bu ya. Untuk nggak rekam KTP, padahal dimanapun juga bisa, di mall bisa, Iya di bisa. kelurahan juga bisa. Kalau di perekaman di kelurahan nggak bisa. Oh nggak bisa Bu. Berarti Kalau perekaman perekaman bisanya di mana aja? di mall pelayanan publik, Iya. kalau hari biasa ya, dan di mana di kantor, kantor dinas Oh. pendudukan itu jauh tempatnya memang. Jadi enaknya kantornya ini mall pelayanan publiknya ini jauh dari tempat kantor pusat. Betul. Jadi sehingga bisa memecah keramaian itu. Jadi masyarakat yang agak ke kota Wilayah bisa situ. terlayani, yang agak terpinggirkan juga bisa terlayani. Oh, gitu. Nah, kemudian untuk event-event tertentu kami buka di mall-mall juga kalau ada event tertentu, nggak setiap ini ya, nggak setiap saat. minggu lah, nggak Dan setiap saat minggu. itu ada ini Yeah. ada jadwalnya. Kemudian Ada juga jadwal sendiri. kami dengan sekolah-sekolah itu tadi, adik sekolah. Nah, untuk adik di sekolah ini juga kita sudah ada, kan banyak ini sekolahan di Kota Malang. Betul. Ini terus bergilir, kita ulangi lagi gitu. Jadi setelah semua SMA negeri sudah, kemudian swasta juga tergantung permintaan, kemudian SMK. Ini terus ini sampai ya nanti kami masih PR-nya sekitar 7.000-an ini masih. Cukup lumayan Cukup juga. lumayan capek. Cukup effort juga. Iya. Oke Bu. Lalu gimana sih Bu awal mulanya terbentuk adanya kegiatan tadi kayak jebolan ke mall, terus kayak buat event kayak gitu tuh awal mulanya gimana Bu? Kok bisa ada kepikiran kayak gitu? Iya. Jadi untuk event-event itu gini. Kita lihat event-event dari OPD lain gitu ya. Kita lihat kok kayaknya rame ya. Ini bagus ya kalau kita buka layanan gitu. Nah, kadang-kadang kita nempel. Kita Betul. nempel event mereka, kita ngikut gitu. Nah, terus akhirnya udah Bu bikin teman-teman ya, kita bikin event sendiri yuk gitu. Kita bikin event sendiri, udah cari. Kadang-kadang kita di pasar juga pernah. Di pasar, itu kita event sendiri di pasar, rame juga. Cuman kadang kepanasan juga ya kan pakai tenda. Betul. Teman-teman, wah enak di mall deh gitu, kan dingin. Iya, betul. Udah gitu nggak kapan itu waktu event yang di MOG itu sekitar pagi sampai malam 1.000 orang yang datang, lumayan, yang Bu, ya? pemohonnya ya. Ada yang IKD, ada KIA, ada rekam KTP keren. dan sebagainya itu. Sekali turun langsung Sekali pleng. turun langsung bleng. Itu kita buat 2 shift, si pagi malam. Yang kemarin di Matos itu hanya siang saja itu sekitar 400 orang gitu. Cukup banyak Iya, ya. cukup banyak juga. Jadi efektif juga untuk kita mengadakan event-event di luar hari kerja. Cuman kalau di luar hari kerja ini memang harus terencana, ada memang event dan sebagainya. Karena kita juga kasihan ya teman-teman kerjanya sudah seperti itu, tiap hari jemput bola juga gini. Ya, jadi kita juga tenaga ini harus dipikirkan. Masa kita mikirin orang lain terus kan gitu. Yang penting semua bahagia gitu, nggak ada yang berat ya. Semua bahagia, semua senang. Seneng juga karena udah tercapai juga Bu. Lumayan sekali satu hari dapat 1.000 pemohon juga. Iya, pada waktu itu di MOG itu. Oh, MOG Bu namanya. MOG, Mall Olympic Garden. Oh iya, sisa kemarin saya ini lihat juga di IG tuh yang Abak Gisa kemarin itu kan Bu. Iya, yang kisah. Ya, sempet ngepoin IG di Sdukcapil Kota Malang, keren juga. Oke baik Bu, apa sih strategi selanjutnya nih Bu dari pihak di Sdukcapil Kota Malang dalam pelayanan Adminduk? Strategi lainnya otomatis kita sosialisasi ya, tetapi kita memanfaatkan sosial media itu. Jadi lewat IG tadi, website ya, itu adik-adik yang mau rekaman tuh biasanya kita lihat udah follow IG belum gitu kan ya. Kalau nggak follow jangan direkam. Tapi kadang-kadang mereka udah follow di unfollow. Ya udahlah, yang penting kita udah usaha gitu. Tapi juga yang enak tuh biasanya kalau kita jemput bola yang masyarakatnya random ya, bukan hanya adik-adik itu
kalau bapak-bapak atau ibu-ibu maksudnya yang udah usia gini kalau udah ada follow ya follow terus gitu. Kalau anak-anak ini kan suka-suka gitu ya. Nggak tahu mungkin nggak suka gitu kalau apa kok instansi gitu ya. Agak pilih-pilih agak pilih-pilih. Kami juga bekerja sama dengan ini apa komunitas maaf ya Tionghoa di Kota Malang. Jadi ini agak spesial ya. Betul. Karena biasanya mohon maaf warga Tionghoa ini kan banyakan orang-orang yang dehef gitu ya. Nah kalau ngurus ya saya pakai calo gitu. Nah kami rangkul komunitas Tionghoa, ada ketuanya itu ya salah satu komunitas. Mereka banyak sih komunitasnya. Jadi itu kami bekerja sama. Kemudian beliau fasilitasi tempat untuk kami jemput bola, buka layanan dan alhamdulillah banyak sekali pemohonnya karena warga-warga Tionghoa ini biasanya kan ini ya terkait adminduknya tuh bukan bermasalah sih, ada pergantian nama dan sebagainya, kemudian ada perkawinan yang belum tercatatkan padahal sudah pemberkatan gitu. Nah ini suatu masukan yang bagus buat kami kan gitu, dan mereka datang sendiri karena mereka seperti kayak mereka berkumpul kayak arisan gitu loh ya, mereka datang langsung, jadi kita ketemu yang bersangkutan kan enak ya, mereka kadang bawa koper itu ya semua dibawa gitu dipilih di situ yang mau diurus di mana. Sebetulnya mereka itu lengkap ya untuk dokumennya itu lengkap, cuman kadang-kadang belum terurus gitu. Sudah ada penetapan pengadilan terkait perubahan nama tapi belum dicatatkan di Spenduk. Nah ini kita bereskan, jadi kita benahi dokumennya dia mulai akte lahir sampai ini sehingga untuk nantinya ini nggak bermasalah lagi. Baik. Ini Bu, tidak terasa ya Bu, waktu kita sudah mau hampir habis nih. Mungkin Ibu ada nggak sih kayak 1 kata 2 kata untuk pesan nih buat sobat Swarga Loka dan Madu TV? Iya. Mungkin buat warga Kota Malang juga boleh Bu. Mau nggak Bu di depan sebelah sini? Ya. Saya berharap ya dengan kemudahan-kemudahan yang sudah dilaksanakan oleh Dispenduk Capil baik di Kota Malang atau di lainnya, karena pada intinya sih sama. Betul. Jadi tolong untuk warga negara Indonesia khususnya Kota Malang dalam kepengurusan adminduk diurus sendiri saja. Betul. Jadi nggak perlu pakai biro jasa karena di kami semuanya gratis. Kalau di biro jasa ntar ada biayanya, nanti mindset masyarakat kalau ngurus ini habisnya sekian. Betul. Nah itu yang kita hindari. Jadi tolong diurus sendiri seperti itu. Karena semuanya sudah mudah. Gratis. Nggak ada namanya bayar-bayaran ngurus adminduk. Nggak ada bayar-bayaran. Oke, baik Bu. Terima kasih ya untuk udah hadir di sini nih. Dan buat sobat Swarga Loka ya, Madu TV Nusantara, jangan lupa ya follow juga Instagram Dukcapil Kota Malang ya, itu nama username-nya ntar ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram kita di Dukcapil Surabaya dan swargaloka.sby. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa nanti. Bye.